Kuasai Indonesia dengan cara rebut NU. Jika NU tidak bisa direbut, maka hancurkan saja NU. Kemudian ubah sejarah orang-orang NU dan juga ubah sejarah Nusantara. Ini kabar yang beredar. Masya Allah, kalau seandainya benar, naudzubillah tsumma naudzubillah, semoga tidak benar. Karena semakin banyak nih beredar berita tentang upaya para imigran Yaman. Nah ini tanda petik imigran Yaman untuk menguasai Indonesia dengan cara sebagian orang-orang mereka masuk ke dalam struktural NU dan sebagian lagi membuat gerakan seolah-olah memusuhi NU. Jadi ada dua kelompok yang disetting. Satu kelompok berusaha masuk ke dalam struktural NU dengan harapan kalau satu kelompok ini mampu menguasai NU, maka ya sudah, itu saja yang digunakan. Tetapi kalau kelompok ini tidak mampu untuk menguasai NU secara keseluruhan, maka gerakan yang memusuhi NU itulah yang harus menghancurkan NU. Jadi NU direbut ataukah NU harus dihancurkan sekalian? Kemudian setelah orang-orang yang masuk ke dalam struktural NU mampu merebut posisi strategis di PBNU, maka segera sebarkan buku-buku yang membelokkan sejarah NU dan sejarah Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Ini kalau berita ini benar, Masya Allah, kok jahat sekali begitu. Ya mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak, karena ini adalah pekerjaannya intelijen. Apakah benar atau tidak, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Nah, agar seluruh jamaah NU tunduk, nurut dan manut kepada mereka. Nah, kalau memang NU yang harus dikuasai atau NU yang harus dihancurkan, ya memang mudah untuk menguasai Indonesia. Mengapa? Karena memang karakter orang Indonesia ini secara kultur, ini kan rata-rata budayanya orang NU. Orang Indonesia di mana-mana ya suka budaya Islam yang dipoles dengan budaya Nusantara. Ada Maulid Nabi, ya, ada sholawatan, kendurenan itu diisi dengan yasinan, tahlilan, budaya-budaya yang menyerap ruhnya Islamiyah. Ini kental sekali dari budaya NU. Nah, kalau orang Indonesia ini yang rata-rata suka yasinan, tahlilan, Maulid Nabi, sholawatan dan seterusnya ini bisa dikuasai oleh mereka, maka dengan begitu Indonesia akan segera mampu dikuasai oleh kelompok mereka. Nah, masalah berita ini apakah benar, valid ataukah hoax, maka wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Tetapi yang namanya kita sebagai orang asli pribumi, ya, kan kita tetap harus waspada dan hati-hati. Waspada dan hati-hati. Karena kalau Indonesia ini sampai bisa direbut oleh siapapun yang menguasai Indonesia, ya nasibnya orang Indonesia akan seperti dulu zaman penjajahan, nggak akan memiliki apa-apa, nggak akan memiliki kekuatan apa-apa. Statusnya orang-orang pribumi ya seperti budak begitu. Nah, kalau orang Indonesia bisa siap dan waspada, selalu eling lan waspada dan hati-hati, maka orang Indonesia tetap akan menjadi tuan di negerinya sendiri. Nah, kalau Indonesia ini sudah dikuasai oleh bangsa lain, entah apapun agamanya, kalau seandainya yang menguasai agama Islam, ya para kiai-kiai itu tidak akan bisa menjadi tuan di negerinya sendiri. Para ustadz, para kiai, para ajengan, para ulama asli pribumi tidak akan memiliki tempat. Kedudukan mereka tetap menjadi hamba sahaya, hanya menjadi suruh-suruhan mereka, pesuruh seperti pembantu, ya disebut khotim begitu. Nah khotimnya khotim yang tidak jelas. Apakah khotimnya ini benar-benar lillahi ta'ala ataukah karena sesuatu begitu. Nah, kalau memang strategi ini dijalankan di Indonesia, Masya Allah, Masya Allah. Oleh sebab itulah kita serahkan kembali kepada pihak yang berwajib. Karena Indonesia ini kan sudah ada yang ngurus, ada Badan Intelijen Nasional, ada BIN, ya bahkan ada BIN internasional itu, nah, Pak Intelijen Nasional itu ada internasional. Jadi ada Badan Internasional, Badan Intelijen Nasional, ada juga internasional.
Kemudian ada banyak sekali lah di Indonesia ini. Nah, kalau memang ada upaya-upaya menguasai Indonesia dengan cara merebut NU atau menghancurkan NU sekalian, nah ini harus dibuka benar apa tidak. Tetapi kalau kita melihat ciri-ciri ya dari masyarakat yang sudah beredar saat ini seperti begitu, karena Indonesia ini dikatakan sebagai ya wilayahnya Tarim begitu. Jadi wilayahnya Tarim, para wali-wali Tarim, nah menyebutnya wali-wali Tarim begitu. Kemudian para kiai di Indonesia ini dikatakan sebagai ya murid-murid mereka, karena katanya orang-orang Tarim ke Indonesia itu mencetak para kiai dan ulama. Waduh, kalau mencetak para kiai dan ulama berarti seolah-olah para kiai dan ulama Indonesia itu murid-murid mereka. Yang namanya murid berarti kan harus tunduk, tawadhu, ta'zim kepada guru. Apapun perintah guru harus dilaksanakan. Masya Allah, luar biasa. Nah, akan menjadi buah si malakama apabila banyak murid ya yang menjadi ustadz, kiai, ulama di Indonesia ini, yang guru-guru mereka ternyata menguasai Indonesia misalnya. Menguasai Indonesia diatur menurut kehendak mereka. Misalnya nih, wah ini ya orang Indonesia betul-betul akan mati kutu. Mati kutu baik itu jamaahnya, baik itu jamiyahnya, baik itu pejabatnya dan seterusnya. Tetapi sebenarnya tidak semudah itu. Karena Indonesia ini selain ya kultural, kan struktural sudah matang. Struktural itu ya mulai dari pemerintahan, yang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai ke nasional. Di situ ada partai politik. Nah, kalau partai politiknya dan organisasinya sudah ribut terus bagaimana? Ya, sekarang ini aja ribut, NU-nya juga ribut, tanya mau MLB, kemudian dengan PKB ribut, partai-partai politik yang lain ribut. Wah, ini juga menjadi deg-degan. Deg-degan itu bagaimana? Ya, semuanya itu kan tergantung takdirnya Allah. Kalau seandainya misalnya ada upaya-upaya jahat begitu ya, tidak benar-benar lillahi ta'ala, akan menjadikan bangsa Indonesia ini adalah bangsa nomor sekian, kelas nomor sekian, sedangkan kelas mereka harus nomor 1 sebagai penguasa di negeri ini, ya naudzubillah tsumma naudzubillah. Berarti kan kita tidak akan bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Sudah pernah dijajah oleh Belanda, ekonominya sudah dijajah oleh Cina, oleh Korea, oleh Amerika. Kemudian nanti masalah spiritualnya akan dijajah oleh orang-orang Yaman misalnya. Terus orang Indonesia itu mau ngapain begitu? Semuanya dijajah ini. Oleh sebab itulah rakyat Indonesia, terutama orang-orang Islamnya harus bangkit, harus mendatangi para ulama dan kiai asli pribumi. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.